Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan neraca massa dan energi. Untuk video kali ini kita akan masih membahas mengenai neraca energi sistem tanpa reaksi kimia. Namun, pada video kali ini kita akan melihat sebuah contoh yang melibatkan perhitungan ya, perhitungannya untuk neraca energi sistem tanpa reaksi kimia. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari video kali ini yaitu bahwa mahasiswa diharapkan dapat menggunakan persamaan neraca energi untuk menyelesaikan masalah-masalah sistem tanpa reaksi kimia yang melibatkan neraca energi. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan melihat sebuah contoh ya, yaitu contoh turbin CO2 ya. Jadi di sini kasusnya adalah ada setengah ton per jam CO2 yang masuk ke turbin pada tekanan 20 bar dan suhu 400 derajat Celcius dengan kecepatan linier 60 meter per second ya. Jadi dia masuk pada tekanan 20 bar, suhunya 400, kecepatannya 60 meter per second. CO2-nya keluar dari turbin dengan tekanan yang lebih rendah ya 12 bar dengan titik keluar 5 meter di bawah titik masuknya dan kecepatan linearnya 200 meter per second ya. Tekanannya turun, keluarnya lebih di bawah 5 meter, kemudian kecepatannya naik. Turbin tersebut menghasilkan kerja mekanik sebesar 70 kW dengan kehilangan panas atau heat loss yang dialami turbin sebesar 10.000 kilokalori per jam. Nah, pertanyaannya adalah tentukan keadaan CO2 pada aliran keluar turbin. Oke, kalau kita ditanya keadaan, berarti yang kita ingin tahu adalah entalpinya ya, biasanya. Entalpinya itu akan menjelaskan bagaimana keadaan. Oke, untuk menggambarkan, jadi tahapan pertama ya, kita harus menggambar dulu, membuat sketsa minimal, bagaimana sistem ini, direpresentasikan secara gambar gitu ya. Misalnya ini turbin ya, ada aliran masuk dan keluar, kemudian tekanan masuk 20 bar, suhu masuk 400, ya, ada kecepatan, ada eh, ketinggiannya 5 meter karena tadi ada informasi bahwa keluarannya di bawah ya. Jadi nanti keluarannya akan 0 meter gitu ya. Kemudian laju alir massanya setengah ton per jam ya. Nah, keluarannya ya, maka tekanannya itu 12 bar tadi seperti yang diinformasikan di soal. Kemudian kecepatannya 200 meter per second, eh, ketinggiannya 0 ya, karena di bawah dari masukannya 5 meter. Dan aliran massanya, ya laju alir massanya setengah ton per jam. Turbin ini menghasilkan kerja sebesar 70 kW, yang berarti minus ya nanti nilainya. Kemudian ada heat loss, berarti ada panas yang keluar, itu 10.000 kilokalori per jam. Oke. Nah, untuk menyelesaikan sistem ini ya, untuk mengetahui kondisi keluarannya ya atau entalpinya ya, biasanya kita kalau ditanya keadaan berarti entalpinya seperti apa, berapa. Kemudian dari situ kita bisa menggunakan persamaan neraca energi umum seperti ini. Nah, sekali lagi kita akan gunakan asumsi-asumsi untuk menyederhanakan persamaan neraca energi tersebut. Jadi untuk sistem kita adalah sistem CO2 yang berada dalam turbin. Karena dia bekerja secara kontinu, maka kita asumsikan turbin bekerja secara tunak, ya, steady state, delta E sistemnya 0, ya. Kemudian, nah tidak ada lagi yang kita bisa simplifikasi ya, karena di sini ada kerja, di sini ada panas yang keluar, kemudian ada perbedaan ketinggian, ada perbedaan kecepatan, ya. Maka berdasarkan informasi itu tidak ada lagi yang kita bisa simplifikasi. Maka kita harus menghitung masing-masing suku dari persamaan neraca energi yang sudah disimplifikasi ini. Oke, nah atau kita bisa tuliskan lagi lebih jelas yang sesuai dengan konteks soal. Jadi M ya, massa yang masuk dikalikan entalpinya, kinetik energinya, potensial yang masuk dikurangi yang keluar
plus Q loss plus WT. Di sini plus karena ini masih berdasarkan persamaan ini ya, plus. Tapi nanti besar Q loss-nya itu negatif, ya. Dan besar WT-nya juga negatif. Oke, kita akan hitung satu persatu ya, suku-suku yang ada di persamaan neraca energi ini. Oke, kita akan bahas dulu aliran massa yang masuk, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, aliran energi karena ada aliran massa. Di situ kita punya informasi tekanan, suhu, kecepatan, dan ketinggian. Maka kita bisa hitung pertama kinetik energinya dulu ya. Kita bisa hitung setengah V kuadrat karena ini adalah energi kinetik spesifik ya. Spesifik, ada topinya. Jadi satuannya kilojoule per kilogram. Besarnya 1,8 kilojoule per kilogram. Kemudian EP-nya. Ya, EP-nya kita menggunakan rumus G dikali H. G-nya adalah gravitasi ya, percepatan gravitasi. Kita kalikan dengan 5 meter atau 49 meter persegi per second kuadrat, atau ini sama dengan 0,049 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk entalpinya ya, kita dapatkan angka segini ya. Anda kalau mau menggunakan persamaan heat capacity silahkan, tapi mungkin lebih mudah kalau Anda menggunakan database yang berbasis web ya. Karena Anda tinggal ambil aja angkanya gitu ya. Dan kalau Anda cek di situ angkanya adalah sekian untuk entalpi masuknya 876,9 kilojoule per kilogram. Nah, ini untuk suku yang pertama, yaitu suku energi masuk karena aliran massa. Untuk suku yang kedua, ya, yaitu suku energi yang keluar karena aliran massa. Kita bisa lihat di sini, aliran energi keluarnya ada informasi tekanannya 12 bar, kecepatannya 200 meter per second, kemudian ketinggiannya 0, dan aliran massanya setengah ton per jam atau 500 kg per jam. Nah, dari sini kita bisa lihat energi kinetik spesifiknya. Kita bisa hitung. Dapat 20 kJ per kilogram. Kemudian potensial energi spesifiknya juga 0 ya, karena di sini tinggiannya 0. Kemudian H-nya. Nah, ini yang kita tidak ketahui ya. Ini yang kita tidak ketahui karena tidak memungkinkan untuk mendapatkan entalpi dari kondisi yang ada di sini, ya. Karena hanya ada tekanan saja. Kita nggak tahu apakah dia memang suhunya berapa, gitu ya. Kita nggak tahu apakah dia dalam kondisi saturasi atau dalam kondisi dua fasa. Kita belum tahu. Makanya itu yang akan kita cari ya, entalpinya. Oke, kemudian untuk Q loss-nya, kita lihat di sini. Dan juga WT-nya ya, kita lihat di sini sudah diberikan oleh soal. Jadi tadi kita sudah punya EK, EP, dan H untuk masuk. EK, EP, dan H untuk keluar ya. H-nya belum ada ya, itu yang dicari. Kita sudah punya Q loss-nya, minus 10 pangkat 4 kilokalori per jam atau minus 4,19 kali 10 pangkat 4 kilojoule per jam. Kemudian untuk kerja turbinnya, di situ minus 70 kilowatt atau minus 70 kJ per second. Atau kita konversi menjadi minus 2,52 dikali 10 pangkat 5 kJ per jam. Sehingga kita sudah punya semua nilai suku yang ada di sini kecuali H. Ya, kecuali H-nya. Ya. Oke, kita akan hitung H-nya. Nah, untuk menghitung itu kita harus punya basis dulu ya. Karena tadi kan kita punya aliran massa setengah ton per jam. Ya. Maka mungkin kita perlu membuat basis, yaitu operasi turbin selama 1 jam. Sehingga massa yang masuk selama 1 jam itu adalah 500 kg. Karena aliran massanya, laju alirnya 500 kg per jam. Jadi 1 jamnya ada 500 kg CO2 yang mengalir. Ya. Kilosnya karena dia 1 jam, maka per jamnya kita bisa kalikan dengan 1 jam, maka kita dapat
minus 4,19 kali 10 pangkat 4 kilojoule. Kemudian kerja turbinnya juga minus 2,52 kali 10 pangkat 5 kilojoule. Ya, dengan kondisi seperti ini tadi kita dapat apa namanya H EK EP ya, H EK EP dengan kondisi massa masuk 500, massa keluar 500. Yang tidak diketahui hanya H yang keluar, entalpinya. Ya, dan ini dengan mudah Anda bisa dapatkan nilainya ya dengan perhitungan biasa. Dapat nilai H keluarnya itu 271,01 kilojoule per kilogram. Ya. Sehingga dengan informasi ini kita bisa lihat bahwa dari NIST dari pangkalan data entalpi ya yang saya ambil dari web NIST pada tekanan 12 bar apa namanya entalpi liquid jenuhnya ya, entalpi liquid jenuhnya atau pada kondisi bubble point-nya itu 122,93 kJ per kilogram. Sedangkan untuk entalpi uap jenuhnya atau pada kondisi dew point-nya 436 kJ per kilogram. Yang artinya apa? Artinya entalpi keluaran ini berada pada nilai di antara kedua ini. Ya. Sehingga kita tahu bahwa pada kondisi H sekian, maka kondisi CO2 itu dua fasa. Ya. Kalau H ini lebih tinggi dari HV, berarti pada tekanan itu dia uap, jelas superheated vapor gitu ya. Atau kalau dia di bawah ini berarti dia liquid, ya, subcooled liquid atau compressed liquid gitu ya. Tapi karena dia di antaranya maka dia kondisinya dua fasa. Maka PR kita berikutnya adalah menghitung berapa kualitasnya, berapa fraksi uapnya, kan gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa hitung berdasarkan persamaan ini ya. Jadi H out yang kita sudah dapatkan ya itu dikurangin HL dibagi HV min HL dapatlah angka 47,3%. Ya. Dengan suhu saturasinya ya Anda bisa gunakan persamaan Antoine, Anda bisa menggunakan database atau menggunakan chart ya, chart entalpi tekanan pH terdapat di suhunya minus 35,06. Jadi Anda bisa bayangkan betapa drastisnya ya dari 400 menjadi minus 35,06. Nah, di sini CO2 berarti berada pada kondisi dua fasa ya, cair uap dengan fraksi uapnya sebesar 47,3%. Ya. Nah, secara operasi hal ini hampir tidak pernah terjadi ya Kak. Kalau enggak ya turbinnya akan cepat rusak ya karena turbin tidak boleh kemasukan fasa cair ya. Tapi untuk sebagai contoh untuk masalah-masalah sistem tanpa reaksi kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita menghitung entalpi kita bisa mengetahui kondisi yang terjadi pada keluaran dari turbin ini. Demikian untuk contoh soal mengenai sistem tanpa reaksi. Kita bertemu lagi di video berikutnya.